Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidenren Rapang. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari UPT SD Negeri 2 Belawai. Dan saya Herawati dari UPT SD Negeri 1 Belawai. Saya sendiri Hasmi Sudarmi, saya salah satu guru penggerak angkatan 9. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hera. Salam Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Jadi sebelumnya mohon maaf ya Ibu karena kita harus melakukan kegiatan ini di malam hari. Berhubung beberapa hari ini saya tidak ada kesempatan, jadi sekali lagi mohon maaf ya Ibu. Baik Ibu, jadi pada kesempatan ini Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Fatmawati ya. Jadi hari ini malam ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan beliau Ibu Fatmawati. Saya sebagai coach dan Ibu Fatmawati sebagai coach. Ya, baik Ibu, sebelum melakukan coaching, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam kegiatan kita ini, Bu. Jadi dalam coaching ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee berdasarkan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Nah, bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nantinya coachee-nya bisa menjawab pertanyaan dari coach. Nah, pertanyaan berbobot itu Bu, pertanyaan yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Kalau prinsip coaching saya kira kita semua sudah tahu. Yang pertama bersifat kemitraan, kemudian ada proses pendengar aktif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, baik Ibu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya Bu. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Terima kasih atas pertanyaan Bu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Ibu. Jawabannya saya lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti. Jadi kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan dan yang ingin diobservasi ada dua Bu. Satu, mendengarkan aktif, kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih. Kalau gitu pertanyaan yang ketiga dan ini merupakan pertanyaan terakhir di pra-observasi ini ya Bu. Jadi pertanyaannya, indikator yang bagaimana atau indikator yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Indikator pencapaian yang saya harapkan kali ini Bu, saya harapkan kali ini saya mau coach saya menemukan sendiri solusi permasalahan, hanya atau dia bisa menemukan sendiri langkah-langkah apa yang dia tempuh sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Baik, selanjutnya saya silakan Ibu Herawati untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini Bu Fatma? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Ibu, kemarin itu ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa Bu? Iya Bu Hera, saya mempunyai permasalahan di kelas. Saya mempunyai siswa yang bernama Radika. Anak tersebut berperilaku kurang baik. Maksudnya di sini anak tersebut suka jahil kepada teman-temannya, sehingga anak yang dijahili itu sering menangis. Begitu Bu Hera. Oh begitu Bu Fatima. Ibu mempunyai permasalahan seorang siswa yang suka jahil sama temannya, dan akibat dari perbuatan tersebut teman-teman yang suka dijahili itu sering menangis. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya Bu, dari percakapan ini saya mengharapkan mendapatkan solusi bagaimana caranya merubah sifat anak tersebut, merubah perilakunya yang lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya. Seperti itu jadi yang ingin saya tanyakan nanti kira-kira indikator baiknya menurut Bu Fatima seperti apa Bu? Ya Bu, kebetulan saya mengajar di kelas 4 SD. Menurut saya indikator yang baik itu adalah yang pertama, tidak mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, saling membantu atau menolong. Kemudian yang ketiga, anak tersebut mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Oh baik Bu. Jadi indikator baik menurut Bu Fatima itu tidak mengganggu temannya, bisa saling menolong dan mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Begitu ya Bu Fatima. Nah, apa yang Ibu Fatima lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Ibu? Pertama kali yang saya lakukan yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Disitulah mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri, apa kesepakatan kelas yang disepakati itu dan apa keyakinan kelas. Misalnya disiplin datang tepat waktu, saling menghormati dan saling menyayangi. Itulah kesepakatan kelas yang dibuat dengan mereka, dan mereka sendiri yang membuat, berarti mereka yang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini itu. Kedua, dengan cara bermain peran, yaitu nantinya saya akan memutarkan video, dan memutar video itu mereka dapat mengetahui peran yang baik dan tokoh-tokoh yang kurang baik. Mereka mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Yang saya lakukan, itu yang saya lakukan Bu. Luar biasa Bu Fatima. Langkah yang akan diambil kalau bisa saya langsung di sini. Ibu tadi menyebutkan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikator bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak-anak akan bermain peran, mana peran tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ nanti bisa merubah perilaku anak tersebut untuk mencontoh yang baik saja, seperti itu Bu Fatima ya. Iya Bu, nantinya itu akan menimbulkan budaya positif Bu. Ya betul sekali Bu. Dengan kesepakatan kelas itu maupun dengan peran itu tujuannya nanti untuk membentuk budaya positif di kelasnya Bu Fatima, seperti itu Bu. Dari kedua rencana aksi nyata tersebut, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan dari kedua rencana tersebut? Iya Bu, dari dua langkah
tersebut yang pertama yang saya akan lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang akan ini nanti saya laksanakan dalam waktu dekat ini juga. Baru kemudian nanti memutarkan video tadi Bu, ya. Iya betul Bu, memutarkan video juga. Kemudian setelah itu mereka akan bermain peran. Oh iya. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, ini katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu Fatma tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin kira-kira Ibu Fatma? Oh iya Bu, karena ini masalahnya memang sudah lama anak tersebut melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi saya sebagai guru segera akan membuat dan mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah secepatnya supaya menjadi lebih baik lagi. Kalau rencananya Bu, insya Allah besok saya sudah mulai melaksanakan untuk membuat kesepakatan kelas. Luar biasa. Jadi Ibu langsung menerapkan besoknya atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti Ibu Fatma. Coba dari awal sampai akhir tadi kalau Ibu yang bisa saya simpulkan bahwa Ibu Fatma akan mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video buat peserta didik. Nah kira-kira dari percakapan tadi Ibu Fatma mendapatkan apa? Ya terima kasih banyak Bu sebelumnya Bu Hera, karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Terima kasih banyak Bu Hera, obrolannya hari ini saya rasa sangat bermanfaat sekali bagi saya. Iya Bu Fatma, luar biasa. Terima kasih. Nanti setelah Ibu membuat video kesepakatan kelas, terus kemudian memutarkan video beberapa minggu kemudian, nanti kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid Ibu Fatma tersebut. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan yang kita harapkan bersama dapat merubah sikap anak didik kita agar lebih baik dan bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Fatma. Begitu Bu Fatma. Iya Bu. Oh iya, terima kasih obrolan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Herawati tadi saya sudah mendengar dan menghormati, kemudian saya juga sudah mencatat ada beberapa hal dari praktik coaching Ibu tadi, praktik yang luar biasa dengan permasalahan yang kompleks dari coaching, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach untuk coachingnya tadi. Nah Ibu, sampailah kita pada tahap observasi yang merupakan tahap akhir dari kegiatan kita ini. Nah Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal dari Ibu Herawati setelah melakukan observasi, yaitu praktek coaching tadi ya. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana performa Ibu pada kegiatan coaching tadi? Kalau menurut saya Bu, sudah lebih dari cukup dan bisa dikatakan sempurna, meskipun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dan masih belum sempurna. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau Ibu sudah mengatakan itu sudah lebih dari cukup, sudah bagus. Nah, apa yang membuat Ibu bisa mengambil kesimpulan tersebut? Karena pada praktik coaching tadi saya rasa sudah melakukan percakapan dengan alur tirta secara runtut, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab.
Selain itu, saya dapat membaca pertanyaan yang membuat coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih banyak Ibu Hera atas jawabannya. Jadi tadi saya itu sudah menyimak dan saya sudah mengamati saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Fatmawati ya. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ada beberapa hal dari catatan kecil yang merupakan hasil pengamatan saya tadi, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Ya. Jadi Ibu, proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah membentuk pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fatma tadi, sehingga pikirannya Ibu Fatma terbuka untuk menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah menggali potensi yang dimiliki Ibu Fatma. Selanjutnya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach. Kompetensi itu meliputi Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, Ibu Hera, kompetensi apalagi yang akan Ibu kembangkan ke depannya berdasarkan hasil pelaksanaan coaching kita saat ini? Tentunya Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan berbicara saya dan memahami lagi alur tirta. Tentunya belajar lebih baik lagi agar pada saat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu, luar biasa kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Herawati sudah menjadi coach, dan terima kasih Ibu Fatmawati sudah menjadi coaching. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi.